Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tengok arti terdalam yang dikatakan oleh Adi Praetno, di mana pernyataan politik Anies Baswedan ini banyak mendapat aplaus. Aplaus itu tepuk tangan kira-kira kawan-kawan. Di samping ada juga yang membuli tentu saja, tapi kenapa? Karena berisi satire menurut Adi Praetno. Namun akan kita tengok mana sebenarnya yang satire, mana yang sebenarnya dalam pernyataan-pernyataan Anies Baswedan menurut Adi Praetno tersebut. Dan kalau kita dapati dengan kondisi sekarang ini, pernyataan-pernyataan Anies Baswedan itu sangat konkret, sangat konkret. Kita tahu sekarang ini, Pertamina kasusnya itu apa? Apa itu? Artinya negara mencari keuntungan ke rakyat. Kemudian minyak kita sekarang yang tekor ukurannya itu, apa artinya? Itu adalah perusahaan negara yang dibuat oleh Menteri Perdagangan untuk mengatasi kelangkaan kemahalan minyak goreng di Indonesia, tapi dikurangi ukurannya. Artinya apa? Tunggu dulu. Kita tengok dulu pernyataan Adi Praetno ini. Yang kemudian memberikan aplaus terhadap statement-statement politik Anies. Pernyataan Anies dinilai satir. Pernyataan Anies dinilai cukup menukik, halus, tapi memberikan pesan yang cukup tajam terhadap kritik politik yang terjadi saat ini. Kalau kita sebagai pendukung Anies Baswedan dulunya waktu Pilpres mengatakan secara sederhana begini, Anies Baswedan memang menjadi magnet politik sekarang, antitesa dari keadaan-keadaan yang buruk yang dilaksanakan oleh pemerintahan sekarang. Dan satu hal lagi, Anies Baswedan mengatakan dia pro rakyat. Memang dibuktikannya pada waktu di Jakarta dulu menjadi gubernur Jakarta. Dia bukan pro oligarki, pro yang mana-mana. Ini sebenarnya berkaitan dengan niat. Niat itu apa? Niat itu adalah dalam hati kita. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu itu bukan niat namanya. Yang tahu niat itu dalam hati kita hanya dengan Tuhan. Dengan apa? Kita tahu niat seseorang tersebut tentu dari kata-kata, tapi kata-kata bisa-bisa omong-omong. Kalau Anies Baswedan sudah dibuktikannya di Jakarta, makanya statement-statement dia, apapun itu yang berkaitan dengan keadaan sekarang yang amburadul, itu sangat diminati oleh masyarakat dan selalu mendapatkan aplaus. Kenapa mendapatkan aplaus? Karena benar kata-katanya. Tapi tunggu dulu, mana kata-katanya yang betul-betul update untuk sekarang ini? Kalau di negara, bottom line-nya adalah kebermanfaatan. Manfaat itu beda dengan benefit, itu beda dengan profit. Negara harus menghasilkan benefit untuk rakyat. Kan negara tidak cari keuntungan dari rakyat dengan berdagang dengan rakyat. Bisnis dengan rakyat. Negara tidak berbisnis. Negara mendapatkan pendapatan dari pajak. Itu kuncinya sebenarnya. Sebetulnya banyak yang dikatakannya pada sebuah podcast tersebut, tapi yang betul-betul yang ditekankannya itu negara tidak boleh merugikan rakyat. Satu, memang tujuan dari pemerintah atau negara itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang dasar kita, pembukaan alinea keempat. Udah pasti itu tujuannya dibentuk pemerintahan tersebut. Kan sederhana. Anies Baswedan menerjemahkan kita tidak boleh merugikan rakyat. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyat. Itulah yang terjadi sekarang dengan minyak kita. Negara berdagang dengan rakyat, mencari keuntungan dari rakyat. Itu artinya. Kemudian Pertamina, negara mencari untung dengan rakyat, tambah lagi koruptor-koruptor tersebut. Itu sebenarnya yang dikatakan Anies Baswedan. Satu hal lagi yang penting sebenarnya yang dikatakan oleh Anies Baswedan yang up to date. Konflik kepentingan. Artinya kalau orang-orang yang ada konflik kepentingan seperti oligarki yang duduk menjadi menteri, bahkan presiden sendiri kan oligarki itu duduk menjadi presiden. Tapi boleh katanya. Tapi jangan dia berbisnis. Jangan dia duduk di pemerintahan itu di tempat-tempat yang basah-basah seperti itu. Contoh misalnya Erick Thohir. Kan itu yang nggak dijelaskannya. Erick Thohir adalah pengusaha. Abangnya Boy Thohir pengusaha. Kemudian dia menjadi menteri BUMN. Tentu saja bisnis-bisnis negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Tidak lagi tujuannya akhirnya menguntungkan mereka-mereka yang ada di pemerintahan dan di oligarki. Tujuannya akhirnya membohongi rakyat untuk mencari keuntungan ke perusahaan-perusahaan. Sederhana. Makanya terjadilah kasus-kasus di Pertamina. Kalau seandainya Pertamina itu tujuannya bukan berdagang dengan rakyat, bukan untuk merugikan rakyat, tujuannya adalah untuk menguntungkan rakyat, tidak terjadi seperti itu. Tidak diangkat orang-orang para pecundang, tidak diangkat para makelar-makelar menjijikkan tersebut, yang 9 orang yang sekarang ditangkap oleh kejaksaan tersebut.
Begitu juga dengan minyak kita, tidak akan tekor ukurannya, mungkin dilebihkan karena tujuan negara membentuk perusahaan minyak kita tersebut adalah untuk menguntungkan rakyat, bukan merugikan rakyat. Jangan berdagang dengan rakyat, kan sederhana. Makanya apapun yang dikatakan Anies Baswedan memang itu kenyataannya, yang lain tak berani mengatakannya. Kita sebagai pendukung Anies Baswedan cuma sekedar melihatnya aja, tapi kita tahu apa yang dikatakan Anies Baswedan benar. Terima kasih.